Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali. Pada kali ini saya akan membahas tentang kecerdasan buatan. Pernahkah Anda berpikir apa yang membedakan AI di game catur yang bisa mengalahkan Grandmaster dengan AI yang di termostat AC yang hanya tahu kapan harus menyala dan mati? Keduanya adalah kecerdasan buatan, tapi levelnya kecerdasan sangat berbeda. Perbedaan fundamental ini terletak pada arsitektur agent yang menjalankannya. Jadi di sini akan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu agent. Secara sederhana, agent adalah segala sesuatu yang bisa mengamati lingkungannya melalui sensor dan bertindak atas lingkungan itu melalui sensor dan bertindak atas lingkungan itu melalui aktuator. Sebagai contoh dua perbedaan manusia dan robot, itu saya akan beda sama-sama adalah agent. Kita lihat dari manusia. Manusia adalah agent biologis. Sensor kita adalah mata dan telinga, aktuator kita adalah tangan dan suara. Sedangkan robot adalah agent fisik. Sensornya adalah kamera, aktuatornya adalah roda. Kali ini saya akan membahas dan membedah tuntas 5 jenis arsitektur agent yang akan saya urutkan sebagai tangga evolusi kecerdasan. Saya akan mulai dari yang paling primitif hingga yang paling canggih yang menjadi fondasi deep learning saat ini. Yang pertama adalah dari daftar agent, satu adalah simple reflex agent. Yang kedua adalah model based reflex agent. Yang ketiga adalah goal based agent. Nomor 4 adalah utility based agent. Dan kelima, learning agent. Untuk setiap agent, kita akan membahas definisi, contoh kasus, diagram alur, skenario, problem solving, serta kelebihan dan kekurangan setiap agentnya. Mari kita mulai dengan tangga yang pertama. Yang pertama adalah simple reflex agent. Ini adalah bentuk agent yang paling dasar. Cara kerjanya seperti manusia, yaitu refleks sederhana. Agent ini memilih aksinya hanya berdasarkan persepsi sensorik saat ini. Ia tidak memiliki memori, tidak peduli dengan sejarah persip sebelumnya. Logikanya sangat kaku, yaitu if apabila kondisi dead maka beraksi. Karakteristik utamanya dia adalah stateless, tidak punya memori. Contoh kasusnya adalah paling gampang termostat atau AC. Jika suhunya 25 derajat Celcius, maka AC akan menyala. Selesai, ia tidak peduli apakah 5 menit, lalu suhunya panas atau dingin. Ia hanya peduli sekarang. Contoh lain adalah robot vakum yang sangat-sangat dasar. Sebagai logikanya adalah if sensor sama dengan benturan, then mundur dan putar 90 derajat. Diagram alurnya adalah diagram alur simple reflex muncul ketika lingkungan, sensor, persif, kondisi aksi rilis, aksi aktuator, maka kembali ke lingkungan kembali, ke semula. Lihat, alurnya sangat linear. Sensor menangkap persif dari lingkungan. Persif ini langsung dicocokkan dengan satu set aturan dan aksi dieksekusi. Tidak ada penyimpanan dan tidak ada state. Skenario problem solving robot vakum adalah robot yang berada pada
robot vakum dasar yang berada pada sudut. Itu. Jadi dia akan kembali ketika dia menabrak. Masalahnya robot vakum berada di depan tembok. Kondisinya apa? Sensor bumper depan mengirim sinyal benturan. Proses agent mencari di rule base dan ditemukan if benturan dan aksi mundur putar ke kiri. Output aksi robot itu adalah robot mundur dan putar ke kiri dan ia akan memutar tembok lagi dan lagi. Itulah kelemahan terbesarnya. Kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya jelas, sangat cepat, responsif, dan murah secara komputasi. Kekurangannya sangat bodoh. Ia tidak bisa menangani lingkungan yang hanya teramati sebagai vertical observable dan sangat mudah terjebak dalam infinite loop. Seperti vakum yang bolak-balik di sudut tadi. Ia tidak belajar. Jadi bagaimana kita membuatnya lebih pintar? Kita beri dia memori. Yang kedua adalah model based reflex agent. Ini adalah lompatan besar pertama. Agent model based mengelola keadaan internal atau model dunia. Sederhananya ini punya memori jangka pendek. Model ini membantu melacak hal-hal di dunia yang tidak bisa ia lihat saat ini juga. Model ini diperbuah oleh dua hal. Satu, bagaimana dunia berevolusi dan dengan sendirinya. Dan yang kedua, bagaimana aksi agen ini sendiri mengubah dunia. Contoh kasus. Kasusnya klasik. Adaptive cruise control di mobil. Persipnya mungkin kamera depan lihat mobil. Jika tiba-tiba mobil di depan masuk terowongan atau terhalang tiang jabatan, maka persipnya akan kamera depan kosong. Agent simple reflex akan panik dan mempercepat mobil. Tapi agent model based mengingat, model saya bilang ada mobil di depan saya 2 detik lalu. Jadi, seharusnya mobil itu masih ada di sana. Ia tetap menjaga jarak. Diagram alur. Persip memperbaharui state model, kemudian ke rules, kemudian ke aksi. Lihat, perbedaannya persip tidak langsung ke aturan. Persip digunakan untuk memperbarui state atau model internal, barulah state ini yang digunakan oleh aturan untuk memilih aksi. Ini jauh lebih canggih. Problem solving example. Contoh problem solvingnya adalah skenario mobil otom dan blind spot. Masalah mobil mau ganti lajur ke kiri. Kondisi kamera kiri bersih. Tidak ada apa-apa blind spot. Proses agent simple reflex akan langsung belok. Agent model base akan mengecek internal state. Saya ingat 2 detik lalu ada motor melaju kencang di sebelah kiri. Berdasarkan model saya tentang kecepatan motor, ia seharusnya ada di blind spot saya sekarang. Rules-nya adalah if kamera clear and model state sama dengan motor di blind spot, maka then jangan ganti lajur. Outputnya adalah batalkan ganti lajur. Dia harus saja menghindari kecelakaan. Kelebihan dan kekurangan daripada model based reflex agent ini adalah kelebihannya jauh lebih cerdas. Dia bisa menangani lingkungan yang partisial, observable. Tapi dia memiliki kekurangan, dia sangat bergantung pada akurasi modelnya. Jika modelnya salah, misalnya salah memprediksi gerakan motor, keputusannya juga akan salah fatal. Agent ini masih reaktif, dia bereaksi terhadap state saat ini. Dia tidak punya tujuan. Oke, kita masuk ke goals based agent. Sekarang kita masuk dengan ranah perencanaan. Selain punya model dunia, agent ini juga diberi informasi tujuan atau goals. Logikanya berubah. Bukan lagi apa yang harus saya lakukan berdasarkan kondisi sekarang, tapi aksi apa yang harus saya ambil sekarang agar saya bisa mencapai tujuan di masa depan. Untuk menjawab ini, agent harus melakukan pencarian search dan perencanaan planning. Dia mensimulasi serangkaian aksi di masa depan untuk menemukan jalur terbaik. Contoh kasus nyata. Contoh paling sempurna adalah Google Maps. Atau sistem navigasi state, navigasi GPS. State Anda adalah lokasi saat ini. Goals Anda adalah alamat tujuan. Tugas agent adalah melakukan planning untuk menemukan rute serangkaian aksi belok kiri
lurus 500 meter, belok kanan untuk mencapai goals tersebut. Contoh lain adalah robot logistik di gudang Amazon. Goalsnya apa? Ambil barang A di rak B, dia harus merencanakan rute terpendek. Diagram alur goal based agent ini adalah, kalau kita lihat sama seperti mall based, tapi sekarang ada input krusial yaitu goals. Komponen rules diganti oleh planning dan search yang memproyeksikan state saat ini ke masa depan untuk melihat apakah goal tercapai. Masalah ada berapa di persimpangan, misalnya contoh Sudirman. Kondisi, lokasi perempatan Sudirman, goalsnya apa? Lokasi sama dengan Plaza Indonesia. Contoh proses dalam planningnya adalah agent mensimulasikan opsi satu atau aksi lurus, dia akan membawa saya ke Gatot Subroto. Step ini jauh dari goals, ditolak. Agent mensimulasi opsi kedua, aksi belok ke kiri, ia akan membawa saya ke Tamrin. Step ini mendekati goals, diterima. Output aksi instruksi sama dengan belok kiri. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada goals based agent ini, kelebihannya sangat fleksibel. Jika Anda ubah alamat tujuan di GPS, dia bisa merencanakan ulang rute baru. Dia proaktif, bukan reaktif. Planning dan search ini lambat. Tidak cocok untuk keputusan sepersekian detik. Dan ada satu masalah lagi, agent ini hanya peduli tujuan tercapai atau tidak peduli bagaimana cara mencapainya. Masuk kita ke agent utility based agent. Selamat datang di agent yang rasional. Agent utility based adalah upgrade dari goals based. Terkadang ada banyak cara untuk mencapai tujuan. Agent ini menggunakan fungsi utilitas atau utility function untuk mengukur seberapa baik, seberapa bahagia, atau seberapa puas agent dengan suatu state. Bukan hanya mencapai tujuan, tapi mencapai tujuan dengan cara terbaik. Logikanya, aksi apa yang akan membawa saya ke state dengan utilitas tertinggi, ini memungkinkan agent untuk melakukan trade-off. Contoh kasus nyata, kita kembali ke Google Maps atau Waze. Goalnya sama, sampai ke kantor. Jalur A, goal base 20 menit, tapi macet parah, boros bensin dan bikin stres. Jalur B, utility base 25 menit, tapi lancar, hemat bensin, pemandangan bagus. Agent goal base akan memilih jalur A lebih cepat, tapi agent utility base akan menghitung utility. Mungkin utility dalam hemat stres, hemat bensin, lebih tinggi daripada utility hemat 5 menit. Dia akan memilih jalur B. Dia membuat keputusan yang nuansif. Diagram alur, visual. Diagram alur utility ini nih, muncul diagram goals based, tapi goal diganti dengan utility function untuk mengevaluate state. Diagramnya mirip goal based, tapi komponen planning. Sekarang tidak hanya mencari apakah tercapai, atau juga bertanya ke utility function. Seberapa bagus state ini. Contoh problem solving. Asisten trading saham. Masalahnya adalah agent harus memilih investasi, goals, maksimal profit. Utility function sama dengan expert profit kurang risk level kali 5. Proses agent evaluasi opsi A saham teknologi profit 100, risiko 15. Utility sama dengan 100 dikurang 15 kali 5 sama dengan 25. Opsi B obligasi profit 40, risiko 2, utility sama dengan 40, jadi menghasilkan 40 kurang 2 kali 5 sama dengan 30. Output ASI ini adalah beli obligasi opsi B. Kenapa? Karena utility-nya lebih tinggi. Meskipun profitnya lebih rendah, dia menyimbangkan reward dan risk. Kelebihan dan kekurangan daripada utility based agent ini adalah, kelebihannya ini adalah agent paling rasional. Dia bisa menangani tujuan yang saling bertentangan, misalnya kecepatan, keamanan, dan keamanan. Dengan trade-off, kekurangannya sangat sulit. Bagaimana Anda memberi nilai angka utilitas pada stres atau kenyamanan? Mendefinisikan fungsi utilitas yang sempurna adalah tantangan terbesar di AI. Sejauh ini, semua aturan model dan utilitas ini dibuat oleh manusia. Bagaimana jika agentnya bisa membuat sendiri?
Masuk yang terakhir adalah learning agent. Ini adalah puncak tangga evolusi kita, agent pembelajaran atau learning agent. Agent ini dapat beroperasi di lingkungan yang tidak diketahui dan yang terpenting kinerjanya meningkat seiring waktu melalui pengalaman. Agent ini memiliki 4 komponen utama. Pertama, performance element. Ini adalah agent itu sendiri. Bisa goal based, goal, atau utility. Ini adalah yang mengambil keputusan. Kritik. Ini adalah si pengkritik. Dia memberikan feedback tetap tentang seberapa baik kinerja agent. Learning elemen. Ini adalah otaknya. Dia menggunakan feedback dari kritik untuk melakukan perbaikan dan performance elemen. Yang keempat, problem generator. Ini adalah si penasaran. Agent penasaran. Dia mendorong agent untuk mencoba aksi-aksi baru, eksplorasi, agar mendapat pengalaman baru. Contoh, untuk kasus nyata pada learning agent. Filter spam di Gmail. Performance elemen adalah aturan yang mengklasifikasi email. Yang Anda pengguna adalah kritik saat Anda menekan tombol laporkan spam. Learning element menerima feedback itu dan memperbarui performance elemen agar lebih pintar mendeteksi email serupa di masa akan datang atau waktu email masuk kepada Gmail. Contoh lain adalah sistem rekomendasi Netflix. AI mobil otonom yang belajar dari 1 juta atau jutaan kilometer dari data simulasi. Diagram arus learning agent yang kompleks menunjukkan sebuah lingkaran umpan balik feedback loop antara kritik, learning, dan performance. Kunci dari diagram ini adalah feedback loop. Lingkungan memberi persep, performance, elemen bertindak. Kritik membandingkan aksi itu dengan standar lalu memberitahu learning elemen untuk mengubah aturan. Ini adalah siklus perbaikan terus-menerus.